Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat dikumpulkan sebagai seseorang yang beriman dan berislam. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Di sini saya atas nama Adam Kartiko dengan nomor NIM 203111176 dari Prodi 2F Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dari Bapak Raden Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha AHSHMH. Maka di sini pun saya membuat naskah dan membuat video ceramah tentang cinta tanah air dari sudut pandang Islam. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang cinta tanah air dari sudut pandang Islam ini. Hal yang pertama yang harus diketahui adalah apa sih yang dinamakan mencintai tanah air? Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Cinta tanah air juga merupakan tabiat atau naluri bagi setiap orang yang tidak seorang pun dapat mengingkarinya, kecuali mereka yang di dalam hatinya ada pembohong dan yang di dalam hatinya merasakan kecemasan jiwanya. Karena sifatnya yang demikian naluri tersebut, maka hal tersebut tidak dilarang di dalam agama Islam, sepanjang hal tersebut itu tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai di dalam agama Islam. Lain dari itu, Islam juga mengatur hal ilmiah tersebut. Hal ini dikarenakan agar di dalam manusia mencintai tanah airnya, manusia dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan, berbangsa, dan bernegara. Lalu sebelum menginjak kepada pembahasan yang lebih dalam, marilah kita bahas terlebih dahulu pengertian cinta dan tanah air. Yang pertama adalah cinta. Yang dimaksud dengan cinta adalah suatu emosi yang timbul dari kasih sayang yang sangat kuat dan ketertarikan pribadi terhadap sebuah objek. Jika di sini yang dibahas adalah tanah air, maka objek pembahasan, objek ketertarikan tersebut adalah tanah air itu. Yang kedua, yang dimaksud dengan tanah air adalah istilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Indonesia. Tanah yang merupakan simbol dari daratan dan air yang merupakan simbol dari lautan. Tentu kita telah mengetahui bahwa Indonesia terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Oleh karena itu sangat pantas jika di Indonesia dinamakan dengan tanah air, wilayahnya maksudnya. Istilah tanah air ini terbentuk dari kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Istilah ini pula yang membedakan Indonesia dari bangsa lain yang sering memanggil wilayahnya. Bangsa lain sering memanggil wilayahnya dengan sebutan motherland atau fatherland. Setelah itu,
Ketika kita berbicara tentang cinta tanah air, maka menurut saya tidak dapat terlepas dengan dua istilah yang mengikutinya, yaitu tentang nasionalisme dan patriotisme. Yang pertama adalah nasionalisme. Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah paham atau suatu ajaran yang di situ mencetuskan mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang kedua, patriotisme. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Di dalam menyikapi dua hal ini, maka izinkan saya mengutip nasihat yang saya ambil dari kitab Idhatun Nasyi'in karya Mustafa Al-Ghalayain pada bab nasionalisme. Di sini nasihat ini lebih ditujukan kepada para pemuda dan pemudi harapan bangsa, tapi juga kepada yang lainnya juga. Nasihatnya berbunyi, Fakun alaihimul khotoban nazil wadda'al qatil wal mautu zu'am wal aina lati la tanam wa iyyaka ayyatiba lakal magam qabla an tarisha siham wa taqifa bil mirsad li ahlil fasad fahakkikil amal yahya bikal waton. Yang berarti kita sebagai pemuda, kalian sebagai pemuda, jadilah engkau seperti bencana dahsyat, penyakit ganas, maut yang mengerikan, dan pengawas yang terus memata-matai terhadap mereka. Hati-hatilah engkau, jangan sampai terburu-buru tergiur oleh kedudukan, sebelum engkau melancarkan perjuangan pada sasaran. Dan janganlah engkau berhenti memantau orang-orang yang hendak berbuat kerusakan. Realisasikan cita-citamu, maka negara dan bangsamu akan hidup sejahtera bersamamu. Di dalam merealisasikan nasihat tersebut, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa sudah seharusnya memiliki keyakinan yang tangguh. Karena idil fatah hasba' tiga tihir rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Syair ini saya ambil dari Nazom Imriti bab Muqaddimah yang mempunyai arti, ketika seorang pemuda kuat keyakinannya, maka akan diangkat derajatnya. Dan bagi setiap pemuda dan insan yang tidak memiliki keyakinan, maka tidak akan bisa mengambil sebuah manfaat. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa harus mempunyai tekad, keyakinan, dan semangat untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara, agar bangsa dan negara kita dapat maju, makmur, dan adil sejahtera. Yang pertama, tentu kita harus mencintainya terlebih dahulu, karena ketika kita akan memajukan sebuah bangsa tetapi kita tidak mencintainya terlebih dahulu, maka yang ada kita hanya akan membuat kerusakan, bukan memajukannya. Setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, baiklah, mari kita menginjak kepada pembahasan inti, yaitu tentang dalil cinta tanah air. Yang pertama di dalam Al-Quran, yang kedua di dalam hadis, yang ketiga di dalam ijtihad para ulama ahli fikih. Yang pertama, dalil cinta tanah air di dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana liraddaka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang kata-kata ma'ad yang berarti tempat kembali ini. Ada yang mengatakan ma'adin di sini maksudnya negara Mekah, dan ada juga yang mengatakan ma'ad di sini berarti negeri akhirat.
Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Khalwatik yang wafat pada tahun 1127 Hijriah dalam tafsirnya yang berjudul Ruhul Bayan mengatakan, di dalam tafsir ayat tersebut terdapat suatu petunjuk atau isyarah bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju negara Madinah banyak sekali menyebut al-waton, 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 yang berarti tanah air, tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan permohonan Rasulullah SAW tersebut dengan kembalinya Rasulullah ke negara Mekah ketika terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri yang makmur dan sejahtera. Itu dalil yang pertama di dalam Al-Quran. Dalil di dalam Al-Quran yang kedua adalah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang yang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kamu halaman kamu, niscaya mereka orang-orang munafik tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Di sini tafsirnya adalah dari Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya yang berjudul Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan di dalam firman-Nya yang berbunyi awikhruju min diyarikum, terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan seseorang dengan tanah air. Karena di sini Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri. Dan juga karena sulitnya hijrah atau pindah dari sebuah tanah air menuju negeri yang lain. Sulit sekali. Misalnya kan ketika kita berkelana atau merantau ke negeri orang, maka bagaimanapun kita akan tetap selalu mengingat negeri kita sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah dalil yang menerangkan di dalam hadis sahih yang berbunyi an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil madinati awda'a naqatahu wa in kana ala dabbati harrakaha min hubbiha. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada negara Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tirmidzi. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah di dalam kitabnya yang berjudul Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dua petunjuk. Pertama, keutamaan kota Madinah. Tentu kota Madinah adalah kota yang utama setelah kota Mekah, karena kota Madinah merupakan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, atau Madinatul Nabi, atau kota dari Nabi. Karena disinilah awal majunya sebuah peradaban Islam, awal majunya banyak pengikut Islam ketika setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah di negeri Mekah selama 13 tahun, lalu hijrah ke negeri Madinah selama 10 tahun. Di negeri Madinah itulah awal dari kebangkitan kejayaan Islam.
Selanjutnya, dalil yang keempat yang saya ambil dari sebuah ijtihad dari Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah founding father awal terbentuknya organisasi masyarakat terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau juga adalah Rais Akbar satu-satunya di dalam Nahdlatul Ulama. Bagaimana bunyi ijtihad tersebut? Bunyinya adalah hubbul waton minal iman. Bahwasanya mencintai tanah air sebagian dari iman. Di sini awal tercetusnya hubbul waton minal iman ini adalah yang menurut berdasarkan yang saya ketahui ketika akan terjadinya agresi militer Belanda yang pertama, yaitu antara tahun-tahun 1945 masih sama dengan tahun kemerdekaan, tapi pada bulan-bulan setelah Agustus itu paling berjangka beberapa bulan dari kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu yang saya ketahui ketika akan terjadinya atau meletusnya Perang 10 November di Surabaya yang saat ini kita kenal dengan Hari Pahlawan, yaitu pada tanggal 10 November. Saat itu arek-arek Surabaya sedang mengobarkan semangatnya dalam membela tanah air. Oleh sebab itu, dari situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengobarkan semangat arek-arek Surabaya dengan mengatakan, dengan berfatwa bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman, dan juga membela tanah air adalah fardu ain sifatnya, yang berarti bagi setiap orang yang ada di tanah air tersebut maka wajib untuknya membela tanah air dari serangan dari luar maupun dari dalam. Dikarenakan sudah kami jelaskan tentang cinta tanah air dari dalam sudut pandang Islam seperti di atas, karena oleh sebab itu marilah sebelum kita tutup ceramah ini kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah fi umuri dunya wal akhirah waj'alna lahumul husna wa ziyadah bi jahin nabiy sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa alihi wa sahbihi wa syiyadah. Allahumma khtim lana bil iman wal islam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul ala hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, walaupun sedikit, semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga semakin dapat menambah kecintaan kita kepada tanah air kita. Jika ada kekurangan, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahi muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.